Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mahdi Bahtiar. Sekarang kita akan membahas soal latihan ujian madrasah tahun 2021-2022 tingkat madrasah sanawiyah dari nomor 5 sampai nomor 8. Jadi ini persiapan bagi adik-adik siswa-siswi madrasah sanawiyah ataupun tingkat SMP yang akan melaksanakan ujian, terutama bagi siswa-siswi MTS Ar-Rasyid 2 yang akan melaksanakan ujian madrasah pada tanggal 18 April, mulai dari tanggal 18 April 2022. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ujian dengan baik ya, hasilnya sangat memuaskan. Oke, kita akan bahas soal nomor 5. Penjual sepeda membeli 6 buah sepeda yang sama seharga 8.400.000. Jika ia ingin mendapat keuntungan sebesar 10%, maka harga jual satu sepedanya adalah. Kita pakai rumus ini aja. Harga jual sama dengan 100 ditambah persentase untung dibagi 100 dikali harga beli. Sudah jelas di sini ya. Cuma di sini mungkin yang persentase untung persennya tidak kita tulis, jadi yang ditulis adalah angka di depannya saja. Maka harga jual sama dengan 100 ditambah 10 dibagi 100 dikali harga belinya 8.400.000. Harga jual sama dengan 100 tambah 10, 110 dibagi 100 dikali 8.400.000. Untuk menyelesaikan soal seperti ini bisa dikalikan terlebih dahulu atau kemudian dibagi. Ini lebih mudah dibagi terlebih dahulu, dibagi dengan 100, dibagi dengan 100. Atau istilah lainnya dibagi dengan 100 itu dicoret, angka nolnya 2. 02 di bawah dicoret, 02 di atas dicoret. Berarti sama dengan 110 dikali tinggal ini 84.000 dibagi 1. 110 dikali 84.000 dibagi 1 itu 9.240.000. Kenapa di sini tidak ada jawabannya? Karena di sini adalah harga jual 6 buah sepeda. Jadi harga jual 6 buah sepeda 9.240.000. Sementara di sini pertanyaannya adalah harga jual satu sepeda. Berarti caranya bagaimana? Ini harga jual 6 sepeda. Berarti untuk harga jual satu sepeda, adalah tinggal dibagi 6 ya. Berarti 9.240.000 dibagi 6. Hasilnya adalah 9 juta dibagi 6 itu kan 1.500.000. 1.500.000 ya, cuma ini ya. Dan 240.000 dibagi 6 40.000, jadi sama dengan 1.540.000. Maka jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 5 mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan setelah paham dan mengerti dicoba dikerjakan soalnya ya. Tutup jawabannya, kerjakan soal sendiri. Kemudian yang nomor 6. Ini soal tentang himpunan. Soal himpunan menggunakan diagram pen biasanya ya. Tapi bisa juga tidak menggunakan diagram pen. Oke, kita lihat. Kita lihat yang gemar menonton olahraga dan sinetron. Dimulai kalau misalkan ada dua, ini kan dua kegiatan, menonton olahraga dan menonton sinetron. Apabila ada siswa yang gemar menonton olahraga dan sinetron, kalau pakai diagram pen itu adalah yang diisi terlebih dahulu. Tapi di sini tidak ada yang gemar menonton olahraga dan sinetron. Kalau tidak ada maka dicari terlebih dahulu. Bagaimana rumusnya? Rumusnya berarti adalah yang gemar menonton olahraga. Kemudian ada 30 orang gemar menonton olahraga.
30 ya. Kemudian setelah itu ditambah dengan yang gemar menonton sinetron. 25 orang gemar menonton sinetron, berarti 25. Tambah 25, 30 tambah 25. Kemudian apalagi? Tambah tidak gemar kedua acara tersebut, tidak gemar menonton olahraga dan sinetron. Ada berapa? Ada 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut, maksudnya tidak gemar menonton kedua acara tersebut, yaitu olahraga dan sinetron. Berarti ditambah dengan 10. Kemudian dikurangi seluruh siswa yang disurvei. Seluruh siswa yang disurvei ada 60. 60 orang siswa yang disurvei. Jadi dikurangi dengan 60. 30 tambah 25, 55 ditambah 10, 65 dikurangi 60. Maka yang gemar menonton olahraga dan sinetron adalah 5 orang. Nah, itu 5 orang ya. Tetapi pertanyaannya adalah banyak siswa yang hanya gemar menonton sinetron. Bukan yang gemar menonton sinetron ya, tapi yang hanya gemar menonton sinetron. Artinya sinetron saja yang ditonton, olahraganya tidak. Nah, kita lihat bagaimana. Banyak siswa yang hanya gemar menonton sinetron berarti 25 diambil 5. Kenapa? Karena 25 ini gemar menonton sinetron, tapi ada 5 orang dari yang gemar menonton sinetron itu juga gemar menonton olahraga. Berarti diambil 5. 25 yang ini 25, kemudian diambil dengan 5, ini 5. 25 diambil 5 sama dengan 20. Jadi yang hanya gemar menonton sinetron adalah 20 orang, yaitu jawabannya adalah C, 20 orang. Nah, itu soal nomor 6. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nomor 7. Suatu proyek dikerjakan oleh 20 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Setelah 10 hari berlangsung, proyek terhenti selama 5 hari. Agar proyek tetap dapat selesai tepat waktu, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, ini harus pakai tabel ya, lebih mudah kita pakai tabel. Kita lihat tabelnya, banyak pekerja, kemudian waktunya dalam hari. Bukan dalam bulan, bukan dalam menit, bukan dalam jam. Ada banyak pekerja, 20 orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan selama 25 hari ya, 20 orang 25 hari. Jadi 20 orang 25 hari bisa selesai. Kemudian setelah 10 hari berlangsung proyek. Setelah 10 hari berlangsung. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi dikerjakan dulu nih selama 10 hari. Dikerjakan selama 10 hari, otomatis waktunya tinggal 15 hari. Waktu tinggal 15 hari ini bisa diselesaikan tetap oleh 20 orang. Karena orangnya masih itu juga, waktunya juga ya. Masih berjalan sesuai dengan rencana ini. Jadi ini masih sesuai dengan rencana, bisa tinggal 15 hari lagi bisa dikerjakan oleh 20 orang. Nah, cuma proyek terhenti selama 5 hari. Nah, jadi terhenti 5 hari. Setelah dikerjakan 10 hari, terhenti 5 hari. Tidak mengerjakan, tidak dikerjakan ya. Entah alasannya apa. Apakah mungkin uangnya belum ada lagi ya. Kehabisan uang. Kemudian berniat meminjam. Nah, itu alasannya. Yang penting itu terhenti selama 5 hari. Ketika terhenti selama 5 hari, otomatis waktu bukan tinggal 15 hari, tinggal 10 hari lagi. Nah, tapi dia tetap ingin dikerjakannya tepat waktu ya. Selama 10 hari tinggal 10 hari lagi, otomatis kalau misalkan mengerjakan 15 hari oleh 20 orang, kalau 10 hari tentu saja orangnya lebih dari 20 orang, harus lebih dari. Kalau tidak, mungkin kapasitas pekerjaannya akan kurang bagus ya. Akan kurang bagus, atau mungkin kalaupun misalkan tetap dipaksakan oleh 20 orang, akan ada lemburnya lebih ya.
waktunya dilebihkan, otomatis juga ada biaya tambahan. Nah, maka diputuskan bahwa untuk mengerjakan selama tetap ya, pekerjaannya tetap, tepat waktu, dengan itu maka harus ditambah orangnya. Nah, berapa tambahan orangnya? Ya, kita lihat sekarang untuk mengerjakan selama 10 hari ini butuh berapa orang? Banyak pekerja sama dengan 15. Nah, 15 hari dibagi 10 hari dikali dengan 20 orang, yang ada 20 orang. Nah, tinggal caranya apakah mau dikali dulu kemudian dibagi, boleh dibagi dulu, terserah ya. Misalkan dikali dulu 15 dikali 20 itu 300. 300 dibagi 10 sama dengan 30. Boleh dibagi dulu ya. Harinya kita coret dulu. Nah, kemudian kita bagi. Kita bagi berarti kita bagi aja lah dulu ya. 20 dibagi 10 itu 2. Tinggal 15 kali 2. 15 kali 2 adalah 30 orang. Nah, jadi dibutuhkan 30 orang untuk mengerjakan pekerjaan yang tinggal 10 hari. Pertanyaannya kan bukan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan 10 hari. Tetapi pertanyaannya adalah banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Karena sebelumnya sudah ada 20 orang, butuh 30 orang, maka tinggal dikurangi sisanya berarti ya. Tambahan pekerja berarti sama dengan 30 orang diambil 20 orang, berarti sama dengan 10 orang. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah jawaban B. 10 orang. Nah, itu soal nomor 7. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian untuk soal terakhir yang dibahas pada kesempatan kali ini, nomor 8, adalah tentang barisan geometri. Ayah akan membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Jadi ada 5 anak. Si ayah mempunyai 5 anak atau 5 orang anak. Uang yang dibagikan terdiri dari lembaran 3 ribuan ya, masing-masing dianggap 3 ribu itu dianggap selembar lah ya, dianggap selembar 3 ribu. Banyak uang yang dibagikan ke masing-masing anak membentuk barisan geometri. Jika 2 anak terakhir, berarti 2 anak terakhir, anak keempat dengan anak kelima, berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar. Berarti yang memperoleh 8 lembar anak keempat, yang memperoleh 4 lembar anak kelima. Total uang yang dibagikan ayah adalah anak kelima dulu 4 lembar ya. Kemudian anak keempat 8 lembar. Nah, anak ketiga berapa lembar? Nah, ini kan barisan geometri. Barisan geometri itu di sini ada rasio ya. Rasio itu adalah pembagian atau perkalian juga bisa. Kalau di sini ke sini dibalik perkalian, kalau dari kiri ke kanan dibagi. Nah, ini kalau kita kalikan berarti 4 dikali 2 8 ya. Jadi dari anak kelima ke anak keempat itu dikali 2. Begitupun sama berarti dari anak keempat ke anak ketiga dikali 2 8 dikali 2 16. Jadi anak ketiga 16 lembar, kemudian anak keempat sama juga dikalikan ya. Maaf, anak kedua ya. Ini kan anak kelima, anak keempat, anak ketiga, anak kedua. Sama 16 dikali 2 32 lembar, kemudian anak pertama 32 dikali 2 juga 64 lembar. Nah, masing-masing selembarnya adalah 3000 ya. Terdiri dari lembaran 3 ribuan. Berarti 4 kali 3 12.000. 8 kali 3 24.000. Atau kita mengalihkannya dari sini. 12 kali 2 24. 24 kali 2 48. 48 kali 2 96. 96 kali 2 192. 192.000. Total uang yang dibagikan ayah berarti ya tinggal ditambahkan ini. 192.000 tambah 96.000 tambah 48.000 tambah 24.000 tambah 12.000. Kalau mengalihkan begini yang paling mudah kalikannya ini dengan ini pasangannya nih.
192 dengan 48 berarti 240. Kemudian 96 dengan 24 berarti 120. Kemudian ditambah 12.000 gitu ya. Jadinya adalah 372.000. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, itu yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar untuk soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Ketika sudah mengerti, maka diharapkan atau sudah seharusnya untuk mengerjakan soalnya sendiri. Ditutup jawabannya, dikerjakan soalnya, ditulis kembali kalau yang belum nulis, misalkan belum ada fotokopiannya atau belum nulis, tulis soalnya, kemudian kerjakan sendiri dengan tanpa melihat jawabannya, kemudian baru dicocokkan. Itu saja, semoga semuanya yang ujian berhasil ya, dan lulus semuanya, dan bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat SMA atau MA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.